Soiler. Kembali lagi ke podcast Ilmu Tanah. Dari tanah, Kembali ke tanah. ilmu tanah Solid. Oke, di siang cerah ini kalian bersama sama host cantik. Aku Anggraini Boris Simanjunta, Soiler 2022. Aku Aksandro Simanjunta dari Soiler 22. Oke, host hari ini tuh Simanjunta ya guys, dua-duanya. Oke, kali ini kita punya tema yang spesial banget, yaitu cerita KKN Internasional Anak Ilmu Tanah. Dan yang lebih kerennya itu lagi, 3 tamu kita hari ini tuh bukan sembarangan peserta guys. Mereka itu berhasil meraih penghargaan di ajang KKN Internasional yang diadakan di Lampung. Kita sambut ketiga tamu kita di siang hari ini. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya pada teman kita hari ini, mulai dari nama, angkatan berapa, KKN di desa mana, dan penghargaan apa yang diraih. Mungkin kepada Boy, silakan. Oke, kenalin, aku Boy Silalahi, aku dari Soiler 22. Aku KKN di Desa Brajayekti, Kecamatan Braja Selbah, Kabupaten Lampung Timur. Terus kategori lomba yang aku menang itu adalah Best Favorite Boot Stand. Nama saya Muhammad Ibas Al-Fajri dari Soiler 22, ditempatkan di Braja Kencana, Braja Selbah, Lampung Timur, sama kayak Boy, ya kan Boy? Betul. Terus itu mendapatkan second place di Best Non Food Product. Halo, aku Helmi Anwar. Jadi aku di KKN Internasional ini ditempatin di Desa Purwosari, Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur. Dan alhamdulillah aku mendapat penghargaan di third place in Best Innovation. Oke, berarti dari lokasinya yang berdekatan paling dekat itu Boy dengan Dimas. Dimas. Kalau sama Helminya agak lebih jauh ya. Agak jauh, Oh. beda kecamatan sama Helmi. Oke. Nah, sebelum kita bahas pencapaian teman-teman, kami di sini tuh pengen tahu yang bikin kalian tertarik untuk KKN Internasional itu apa sih? Mungkin dari Bang Helmi sendiri dulu ya. Oke, jadi yang bikin aku tertarik untuk KKN Internasional ini, awalnya aku pikir ada pendaftaran yang di-share di WA sama dosen kita Pak Agus. Jadi aku mikir, ini apa ya KKN Internasional gitu. Terus si Dimas ini datang ngechat aku bilang, ayo ikut KKN Internasional, daftar gitu. Cuma aku mikir, daftar gak ya? Karena juga pengen magang kan. Iya. Karena mikir gimana KKN gitu. Cuman ya coba aja. Aku daftar, aku kumpul berkasnya, dibagi wawancara, ternyata lolos. Jadi ikut. Oke. Bang Helmi katanya karena ada di-share dari pengumuman, kemudian diajak Bang Dimas, akhirnya nyoba-nyoba nih daftar, Iya. keterima. Kalau dari Bang Dimas sendiri? Kalau dari saya sendiri itu pertama kali mengincar KKN kebangsaan, tapi waktu itu posisinya KKN kebangsaan ini lama kali informasi yang keluar. Ternyata dikirim sama Pak Agus, itu tuh yang mau ikut KKN Internasional kirim berkas dong, langsung. Ya udah, langsung kirim berkas. Besoknya wawancara, itu langsung ternyata keterima. Terakhir dari Bang Boy, apa sih yang buat tertarik untuk ikut KKN Internasional ini? Oke, kalau aku tadi yang bikin tertarik ikut KKN Internasional, kalau Helmi dia jadi Mas, nah kalau aku nggak ada jadi Mas ya guys ya. Tapi aku emang udah kayak ngincer KKN internasional atau kebangsaan gitu, karena emang pengen KKN dengan alibi jalan-jalan sih kalau aku lebih tepatnya gitu. Jadi pengen explore hal-hal baru di luar Jambi gitu. Nah, ternyata terwujud ya, Terwujud Pak? ke Lampung ternyata. Dapat jalan-jalan gratis, guys. Oke, dari Bang Sak. Oke, sekarang boleh dong diceritain pengalaman waktu di desa masing-masing. Dimulai dari Boy dulu deh. Gimana kondisi desa Brajayekti dan apa saja kegiatan selama ini? Oke, kalau ditanya gimana kondisi desa Brajayekti dan apa aja kegiatan di sana, tentu pasti banyak banget nih hal-hal menarik yang aku dapat di desa Brajayekti ya gitu. Jadi desa Brajayekti ini salah satu desa yang terletak di Kecamatan Braja Selbah di Kabupaten Lampung Timur. Nah ini embel-embelnya Lampung Timur ya teman-teman. Tapi kalau kita ke desa Brajayekti, kita tuh susah sekali untuk dapat asli orang Lampungnya gitu, karena desa Brajayekti ini salah satu desa transmigrasi. Jadi mayoritas penduduk di sana itu berbahasa Jawa untuk kesehariannya. Jadi desa Brajayekti ini salah satu desa yang hangat menurut aku ya, karena untuk kita anak-anak KKN hari pertama disambut dengan wayangan tuh sangat miss banget gitu menurut aku gitu. Jadi kayak hari pertama kita disambut dengan wayangan, terus kayak memang mereka tuh menjunjung culture budaya mereka gitu. Jadi
apapun itu tentang nilai-nilai kebudayaan itu pasti mereka junjung gitu. Jadi untuk suku-suku yang ada di Desa Barjayekti itu mayoritasnya Jawa, kemudian ada Bali, ada Sunda, dan juga masih banyak lagi suku yang lainnya gitu. Jadi Desa Barjayekti itu sangat worth it sih menurut aku untuk lokasi KKN karena kayak hangat sekali gitu. Nah, untuk Dimas gimana di Braja Kencana? Kalau di Braja Kencana karena saya satu kecamatan sama Boy, di Braja Selebah itu tuh sangat mirip sekali, 80% mirip. Bedanya kalau di Boy itu ada orang Balinya, sampai ada kampungnya ya Boy. Benar-benar. Kampung Bali. Boleh dong Dusun. tunjukin Ini identitas Bali yang kita punya. Jadi di Yekti itu dusunnya itu per suku gitu, Mas Dimas. Jadi kayak dusun 3 namanya dusun Bali. Jadi kalau kita main ke dusun Bali jadi kasih. Ya, kalau saya nggak dapat itu karena memang nggak ada orang Bali kan. Dusun Bali. Ya nggak ada dusun Bali ya. Ya memang kebanyakan Jawa. Terus kalau misalnya di Braja Kencana itu merupakan desa penyangga Taman Nasional Wekambas. Jadi di sana ada namanya Spontan, Sungai Spontan. Sungai Spontan ini itu membataskan antara desa dengan Taman Nasional Wekambas. Jadi misalnya kita mau lihat sunrise pagi-pagi di sana, itu tuh bagus sekali. Jadi kita lihat kan dari sana, dari hutan itu tuh muncul matahari. Terus jam 10-nya nanti kita lihat ada gajah. Walaupun dari jauh tuh, wah apa gajah Berarti bagus. base combo ya Bang ya? Ya best combo. Oke, dari aku sendiri mungkin di antara mereka berdua aku paling beda dapat desanya. Itu Desa Purwosari di Kecamatan Margas Kampung. Jadi kira-kira jaraknya itu sekitar 1 jam dari desa mereka. Jadi Desa Purwosari ini adalah desa yang terletak di Kecamatan Margas Kampung yang dimana mata pencarian utama masyarakatnya ini bersumber dari pertanian atau masyarakat agraris. Jadi komoditi utama yang unggul yang terkenal di Desa Purwosari ini adalah alpukat siger. Yang kalian pernah lihat itu yang sebesar ini, hampir sebesar kepala, itu sangat besar kali. Dan juga di sini masyarakatnya adalah kultural ya, berbeda-beda budaya. Jadi di sini tuh banyak budaya Jawa, Bali. Sama seperti Boy, kami juga ada dusun khusus, yaitu dusun orang Bali. Jadi kami pun dikasih ini sama gelang catur Tridatu yang Tridatu dari Desa Bali. Dan juga selain itu di Desa Purwosari ini masyarakatnya itu multi agama. Jadi sini banyak dari agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, itu semuanya ada. Bahkan tempat ibadahnya pun juga berdekatan. Jadi hal itu yang unik di Desa Purwosari. Oke. Kalau untuk gelangnya sendiri tuh Bang, itu dikasih ke tamu aja atau masyarakat di sana juga yang Bali pakai itu juga? Oh, untuk gelangnya ini kan kami kebetulan tuh datang ke Sanggar Tari. Jadi tiba-tiba pemilik Sanggar Tari ini bilang, kami mau ngasih sesuatu nih gitu. Jadi kami dipasangin gelang ini, gelang Tridatu. Katanya gelang ini dari Pura. Dan masyarakat di sana yang orang Bali khususnya itu juga pakai. Oh. Jadi kami terima. Ada artinya nggak gelangnya atau memang simbolis saja? Nah, untuk arti nggak tahu ya Pak arti. Nggak, Tapi terima aja. Karena kita kemarin kayak kalau Helmi sama sih kayak Helmi gitu ya, kan kita sering lihat kayak masyarakat di dusun Bali tuh kok pakai yang kayak gini, warna-warni hitam, putih sama merah. Nah itu mereka kadang dipakai jadi kalung, jadi gelang gitu. Kayak kita FOMO nih, kita tanya sama Pak Kadusnya kayak, Pak ini sebenarnya apa sih gitu ya. Terus kata bapaknya ini namanya gelang Tridatu gitu. Terus kita kayak berinisiatif lah nih, kayak minta dong Pak, minta buatin dong Pak. Jadi kata bapaknya, oke nanti datang ya, nanti bapak buatin ya. Jadi kita kunjungan ke rumah bapaknya dan sengaja mau dapat gelang ini di dusun Bali gitu. Tapi sayangnya Bang Dimas nggak ada apa. Nggak apa, nggak ada dusun Bali ya. Ya nggak ada dusun Bali. Oke. Selama KKN itu pasti banyak dong cerita lucu, berkesan, dan banyak belajar hal baru. Kami penasaran nih, ada nggak satu hal atau satu momen yang dari abang-abang sekalian tuh yang nggak bisa dilupain selama KKN berlangsung? Dari Bang Boy? Oke, kalau momen ini benar-benar banyak banget nih Kak yang nggak bakal bisa dilupain. Kayak hampir setiap momen tuh nggak bisa dilupain gitu ya, karena saking serunya gitu. Jadi momen yang pertama nih, aku harus belajar hidup 30 hari bersama 9 orang dari berbagai kampus dan berbagai daerah. Mulai dari temen aku dari Padang Sidimpuan, UIN Padang Sidimpuan, terus ada temen aku dari UNAN, ada dari Unsri, ada dari ITERA tuan rumahnya, terus ada dari anak IPB nih, terus ada juga yang dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, terus ada juga teman aku yang dari Unsri bahkan, terus ada juga teman aku dari Unsil. Nah, for your information, Unsil tuh tuan rumah tahun depan guys. Jadi tuan rumah tahun depan Universitas Siliwangi. Jadi aku
hidup bersama mereka tuh kayak awalnya kayak bisa nggak ya gitu bersama mereka, karena kita tahu kan kayak beberapa dari mereka tuh kampusnya tuh termasuk top gitu kan ya, kayak IPB, Unsri kan itu termasuk top kan ya, Untirta gitu. Bisa nggak ya, aku bisa nggak ya menyamakan persepsi mereka gitu, karena kayak kita mungkin belum ada apa-apanya nih mungkin dengan dibanding wawasan dari mereka, tapi ternyata kayak mereka tuh humble banget dan mereka tuh enak diajak kerja sama, open minded banget, dan juga kayak seru deh kerja sama tim bareng mereka, dan itu salah satu momen yang nggak bisa aku lupain. Terus salah satu momen yang nggak bisa aku lupain lagi adalah hidup di posko yang bener-bener full fasilitas. Kayak di posko aku tuh ada sofa, ada kulkas, ada kompor gas, ada meja makan yang nggak pernah sepi, terus kayak ada TV, terus tidur pakai kasur yang bener-bener ada dipannya gitu. Kayak ini posko sangat mes banget nih gitu. Kalau orang-orang kan posko kakaknya sedih dan kayak mana, kalau kita nggak sih, posko kakaknya sangat full fasilitas. Terus dilengkapi dengan 2 kamar mandi. Jadi nggak ada yang drama ngantri-ngantri gitu kan ya. Kalau orang KKN kan pasti ngantri-ngantri. Kalau kita nggak, jadi kayak mantep banget. Terus selama KKN di Desa Berjekti juga, aku nambah hard skill menjadi driver selama 1 bulan. Karena kayak 1 bulan itu aku bawa mobil guys di sana, dan kita difasilitasi mobil itu. Dan for your information, mobilnya apa? Yaps, ambulan desa. Jadi ini mobil sangat keren banget dan bisa membawa kita kemana-mana. Awalnya kayak bapak sekdesnya nanya nih, ada yang bisa bawa mobil nggak, kata bapaknya gitu kan ya. Terus kita bilang kayak, setelah aku mikir-mikir, ada nih temanku dari IPB, dia ngajuin diri, ya saya bisa pak, kata dia. Terus aku tanya, emang beneran bisa naik mobil? Bisa, kata dia. Aku tanya, mobil apa? Matic ternyata. Dan aku langsung shock, mobil yang mau kita bawa adalah ambulan dan itu manual. Aku langsung kayak bilang, udah aku aja yang bawa, aku bilang, daripada kita bersembilan nanti kenapa-kenapa, aku bilang, jadi aku aja yang bawa. Jadi itu salah satu hard skill yang aku dapat selama KKN 1 bulan menjadi supir ambulan. Dan mobil ambulan ini bisa kita bawa kemana aja. Kita bisa ke Momoyo, bisa ke Alfamart, ke pasar, cari kebab, cari mie ayam. Jadi kayak ini tim Yekti ini nggak ada malu-malunya kalau bawa ambulan. Bahkan ke Posko Dimas ya Din, bawa ambulan. Itu proker kita namanya kunjungan kasih, dia mas ya? Iya, itu aku shock kali sih. Soalnya gini, itu kan dia berangkat sampai itu sore. Bener-bener. Itu aku lagi mandi. Nah, pas lagi mandi, loh, kok HP aku berbunyi? Terus pas gue nelfon. Ya aku angkat, ternyata pas keluar, siap-siap mandi itu masih pakai anduk. Boy datang. Waduh, orang mau maghriban ini kan. Gitu. Jadi aku datang ke Posko Dimas dan sampai kadesnya Dimas tuh kaget kayak, loh, ambulans siapa nih parkir depan posko, shock gitu kan ya. Ternyata anak-anak Yekti dan bapaknya kayak, wah keren ya nih, ada yang bisa bawa mobil, kata bapaknya gitu. Jadi itu salah satu momen yang sangat berkesan banget buat aku. Terus momen yang selanjutnya paling berkesan itu kita dipertemukan dengan masyarakat desa yang sangat humble guys. Jadi hangat banget menerima kita. Terus kita punya bapak di sana, ada Pak Bayan Suyan. Itu Pak Bayan itu nama untuk Bapak Kadul, jadi manggilnya Pak Bayan. Jadi kita ada Pak Bayan Suyan, ada Pak Bayan Nengah. Itu kayak love bapak sih buat kita selama KKN, karena seru banget sama bapak-bapak di situ, dan masyarakat desa sangat luar biasa humble-nya. Dan pengalaman yang nggak bisa aku lupain lagi adalah ketemu Nisa di Y Kambas. Jadi kita jalan-jalan ke Y Kambas dan ketemu Nisa yang viral itu ya mas ya. Gitu sih. Jadi itu beberapa hal yang nggak bisa aku lupain selama KKN di Lampung. Banyak hal ya Bang Boy yang nggak Banyak, bisa dilupain. Kalau mungkin dijajarkan dulu kayaknya yang ini kurang deh. Kurang. Nggak selesai nih podcast kita dengan yang gitu. Oke, terima kasih Bang Boy. Mungkin dari Bang Dimas, selain dari dikunjungi pakai mobil ambulans, apa lagi sih yang nggak bisa dilupain? Kalau yang banyak yang nggak bisa dilupain banyak sih. Banyak, Yang pertama ya? tuh teman-teman dari berbagai universitas. Terus, nah kalau si Boy kan itu tuh dia ada 2 kamar mandi, otomatis gak ada ngantri. Nah, Nggak. kalau saya tuh kamar mandinya cuma 1. Aduh. Ya, tapi Kebalikannya ngantri. ya. Tapi ini ada plusnya. Ada plusnya. A plus itu free wifi. Woi. Oh, iya. Di sana ada free, di sana udah Fasilitas nih. fasilitas, ada free wifi. Terus waktu ke Taman Nasional Y Kambas itu kelompok si Boy kan itu satu tim sama tim dari Braja Selebah yang lain. Nah, waktu itu saya tuh cuman sendiri. Di satu tim sendiri. Ya seru lah bisa ke Taman Nasional Y Kambas, lihat gajah, lihat Nisa, lihat Pleno, lihat siapa lagi ibunya Nisa, lupa aku namanya siapa. Pokoknya seru. Kalau misal apa lagi ya? Dari program kerja, misalnya lagi melaksanakan program kerja, bikin video, itu kan kami keliling-keliling desa pakai motor. Itu tuh seru. Misalnya lagi ada panen padi nih, terus shoot foto, shoot video, terus kami juga nyewa drone untuk pembuatan video tersebut. Kalau misal, ya itu aja sih.
Itu aja ya. Oke. Seru ya teman-teman, mereka bisa ketemu Nisa. Kalau untuk Bang Helmi sendiri ketemu nggak sama Nisanya? Ketemu juga dong. Ketemu juga. Iya, dong? Oke, boleh diceritain? ketemu Nisa. Hal yang berkesan. Oh, hal berkesan ya. Dari hal berkesan dulu ya. Iya. Jadi hal paling berkesan di Desa Purwosari ini itu yang paling saya kangen itu adalah masyarakatnya. Masyarakat ya bulan. Jadi saat kami di sana, kami langsung disambut. Masyarakatnya sangat baik, sangat hangat. Dan setiap ada acara itu kami selalu diundang. Bisa acara yasinan, rewangan, kondangan itu selalu ada undangan setiap hari. Bahkan setiap malam itu ada kiriman makanan terus. Wah. Jadi kami tuh malam itu jarang masak. Jadi kami nunggu apa sih yang kami tunggu. Karena juga ada nih anak Pak Lurah atau Pak Kadesnya itu baik kali. Dia tiap malam tuh datang ke posko kami, Kak, kami bawa ini, kami bawa diesel mayo, kami bawa es teler. Itu tiap malam tuh ada aja. Pasti dia ada ya. Pasti. Jadi kami tuh insya Allah nggak pernah kekurangan makanan di situ. Faktanya itu berat badan kami semua naik. Di sana berat badan semua naik. Saat itu juga yang paling berkesan itu anak-anak di sana. Kami kan banyak proker di SD. Jadi anak-anaknya itu sangat excited saat kami datang ke SD. Jadi saat kami di jam istirahat atau di siang, itu mereka datang ke rumah. Kakak KKN, ayo main gitu. Jadi kami tuh mereka ada yang ngasih bunga, ngasih makanan, ngasih ini, pokoknya sangat berkesan. Selanjutnya untuk jalan-jalan itu kami juga ada Wayang Kambas. Itu kami juga ketemu nih seperti Dimas dan Boy, ketemu Nisa, anak gajah, ketemu Klemo, ketemu siapa lagi namanya? Ketemu Berry. Nah, Ada banyak juga. gajah. Oh ya, Nuni Nuni, jago jago goyang. Nuni jago joget. Ya, itu viral kali. Itu sih pengalaman paling selain itu juga teman-teman yang sangat lucu, yang sangat ngangenin. Dari Bang Boy dia dapat bapak angkat baru ya, orang tua baru, ketemu Nisa, kemudian Dimas dikunjung pakai mobil ambulans, kemudian Bang Helmi katanya berat badannya naik, jadi Iya, luar biasa betul. ya teman-teman ya. Seru. Oke, dari Bang Samplot. Oke, dari pengalaman yang sudah teman-teman ceritakan, apa sih pelajaran paling besar yang kalian dapat sebagai mahasiswa ilmu tanah maupun sebagai ibu? Mungkin dari Boy. Oke, kalau pelajaran pastinya banyak banget ya pelajaran yang aku dapat selama aku KKN di Lampung, bersosialisasi sama warga desa. Jadi kayak pelajaran yang pertama aku dapat itu gimana caranya kita tuh bersosialisasi, hidup ramah dengan masyarakat di desa, dan bagaimana caranya juga kita selalu ramah tamah sama orang tua gitu. Karena kayak kalau di desa aku kebetulan tuh ya mayoritasnya Jawa ya teman-teman. Jadi kayak kalau mau berbicara sama masyarakat desa itu pasti kayak berbahasa Jawa lah gitu. Jadi kalau udah berbahasa Jawa pasti bakalan akrab nih sama bapaknya gitu. Kayak misalnya kita jalan-jalan sore gitu, kayak mau sawo sebenarnya, mau sawo. Cuman kayak kita ece-ece aja gitu kan ya, kayak aduh sawonya manis iki pak gitu ya. Berarti bapaknya masih tanya mau tanah katanya gitu kan. Terus kayak mau pak CGW gitu kan contohnya. Kita mintanya CG satu, tapi nanti kita dibungkusin sampai 2 plastik. Nah itu salah satu sangat luar biasa sih menurut aku, keramah tamahan masyarakat desanya. Dan itu menjadi PR juga buat kita, kayak mana caranya di masyarakat yang sudah ramah ini kita harus bisa mengimbangi mereka, harus bisa berbaur dengan mereka. Terus juga salah satu tantangan lainnya selama KKN itu di saat kita melakukan program kerja gitu. Nah program kerja yang kita buat, yang kita susun itu juga harus benar-benar kita sesuai dengan apa yang mereka butuhkan di desa mereka gitu. Sebenarnya contohnya desa aku itu desa penyangga Taman Nasional Wayang Kambas. Jadi pasti bakalan ada konflik antara gajah dengan manusia. Nah dari konflik itu kita sebagai mahasiswa itu apa yang bisa kita lakukan di sana gitu sebagai agent of change. Jadi kemarin kita coba bikin program kerja pembuatan jurnal gitu. Jadi kita buat jurnal terkait tentang implementasi pagar lebah untuk alternatif mitigasi bencana antara gajah dengan manusia gitu. Setelah kita searching, kita studi lapangan, kita survei lapangan, kita lihat jalur gajah, ternyata salah satu alternatifnya dengan pembuatan pagar lebah. Terus juga selanjutnya kita juga memajukan UMKM gitu, karena kebetulan kendala juga di desa kita itu UMKM-nya itu benar-benar kayak belum ada digitalisasi untuk pemasarannya gitu. Jadi mereka hanya sekedar kayak menaruh dan menitipkan barang-barang aja gitu ke toko tanpa ada kayak melek atau pekan modernisasi pemasaran gitu sih kalau dari aku terkait itu. Oke, itu berarti Mas. Kalau dari saya sendiri, kalau misalnya pelajaran dari individu itu
lebih berbaur ke masyarakat. Karena kan di sini kita tuh tidak hanya sama teman saja kan, kita tuh harus mengabdi ke masyarakat selama 1 bulan itu. Nah dari situ belajar komunikasi gimana cara yang baik, terus gimana cara manajemen waktu supaya program yang kita buat itu terlaksanakan. Nah kalau misalnya dari pelajaran individu itu tuh saya kan waktu KKN 11 orang. Nah dari 11 orang ini ceweknya itu ada 9, jadi cowoknya cuma berdua. Ya cuma berdua, cowoknya cuma berdua. Jadi di situ saya juga belajar gimana cara bagaimana cara menghadapi 9 cewek ini. Ya tapi seru kok mereka. Kalau misalnya dari program kerja kami sendiri itu branding desa. Branding desa itu pembuatan video, pembuatan logo. Karena di desa tersebut meminta untuk dibuatkan ciri khas dari desa tersebut. Nah, kami membuat logo tersebut untuk HUT desa. Gitu. Nah, untuk ulang tahun desa. Gitu. Jadi pelajarannya yang saya dapatkan. Tapi sebelumnya desa itu sendiri belum ada ciri khasnya, atau kalian disuruh inovasi dari ciri khas itu sendiri, atau kalian buat hal baru demi ke desa? Kami membuat logo yang memang mempresentasikan dari desa tersebut. Kan di desa tersebut ada yang saya bilang tadi Sungai Spontan. Sungai Spontan tuh di sana ada dayung perahu. Nah, jadi kami buat itu tuh kayak gugur gunung. Jadi di dalamnya ada motif dari dayung sampan atau dayung perahu tersebut. Gitu. Oke, nanti mungkin bisa ditunjukin nyanyi lagi ya, boleh tunjukin ya. Hasil dari kerja timnya Bang Dimas ya. Oke, untuk Elmi. Jadi pengalaman yang tak terlupakan selama saya ikut KKN di Desa Purwosari ini, pertama adalah saya dapat berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa hebat dari berbagai universitas, berbagai daerah, berbagai suku. Di sana kami bertukar pikiran dan untuk mencapai suatu tujuan yang sama, yaitu program kerja kami. Dan juga saya belajar, saya dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencapai tujuan program kerja kami agar program kerja kami sukses terlaksana. Dan yang saya tak lupakan itu adalah salah satu program kerja saya usulkan, yaitu pembuatan pupuk biofertilizer, pupuk mol. Itu banyak masyarakat di sana, terutama petani-petani di sana tuh kayak kepo, apa sih pupuk mol ini, kayak tertarik. Jadi saya sangat senang untuk mengajarkan mereka bagaimana sih cara proses pembuatannya, apa saja manfaatnya, apa saja bagaimana cara mengaplikasikannya. Jadi petani-petani sana tuh sangat merasa excited ya dengan program kerja. Selanjutnya juga yang paling berharga itu kami di sana itu disediakan 7 atau 8 motor. Wih, banyak. Jadi tuh banyak dari kepala dusun ini nyumbang motor 1, dari kepala desa nyumbang motor. Jadi pokoknya setiap petinggi-petinggi desa itu ada ngasih nyumbang motor ke kami, itu kami simpan di posko, termasuk ibu posko. Jadi kami tuh gak pernah yang namanya kekurangan motor. Jadi kami tuh untuk mobilisasi, kami kayak jalan-jalan nih keluar desa, misalnya keluar desa kan sekitar 15 menit ke depan. Itu kami belanja tuh kebutuhan proker, itu kami pokoknya sangat tak lupakan karena masyarakat di sana juga sangat baik, dan itu juga bisa menjadi pengalaman yang berharga bagi saya. 8 motor ya Bang, Iyalah. mobil ambulan lagi ya. Nggak ada mobil. Oke, ngomongin soal penghargaan ya, sebelum ke situ, kalau teman-teman sendiri gambaran sebelum ketemu sama teman-teman dari universitas yang hebat, perasaan hati atau perasaan kalian tuh ada nggak minder atau insecure? Karena kita terpoin aja ya, mengenai Unja ini kan sangat tidak dikenal gitu. Ketika kita menjadi delegasi, pasti pemikiran kita pertama, aku kalah nggak ya sama mereka. Nah, kalau dari abang-abang sini, sebelum dan sesudah apa sih bedanya ketika perasaan kalian sebelum ketemu dan sesudah ketemu dari delegasi universitas yang hebat lainnya? Mungkin dari Bang Dimas ya. Sebelumnya kami tuh sebelum berangkat ke Bandar Lampung, kami sudah diingatkan sama wakil rektor. Kalau misalnya jangan minder sama universitas lain karena Unja kan sudah unggul. Iya, benar. Sudah Unja unggul. udah unggul ya. Unja sudah unggul dengan universitas lain. Iya. Jadi nggak ada kata minder sih. Pokoknya kita harus all out di dalam semua proker. Kita harus bisa bekerja sama dengan teman-teman semua. Terus kalau untuk ekspektasi aku ke teman, itu tuh pertama kali kan Google Meeting. Itu tuh sangat pasif. Mungkin karena ada
mahasiswa Yaman ya, jadi kami ngomong Korea. bahasa Inggris di dalam itu. Jadi sangat pasif sekali, yang masuk pun sedikit. Tapi waktu misalnya datang pas KKN ternyata sangat seru. Seru ya. Iya. Dari Bang Helmi ya dulu. Oke, jadi Perasaan minder ada nggak? perasaan minder. Kalau masalah perasaan minder itu awalnya mungkin ada sedikit, Sedikit. tetapi kan sama seperti di Dimas, kami sudah diingatkan oleh wakil rektor, jangan ada kata minder. Kita harus bisa sama seperti mereka, bahkan lebih baik. Karena kita udah Unggul, ya. iya, Ninja sudah unggul. Jadi saat pertama itu kan kami juga ngadain Zoom meeting. Jadi pada saat Zoom meeting ini kami membahas tentang apa yang akan kami lakukan ke depannya melalui program kerja kami. Itu mereka tuh berbicara dalam bahasa Inggris full, karena ada mahasiswa internasional. Mungkin saya sedikit, gimana ya, sedikit punya pressure untuk itu. Tapi saat di sana saya juga dapat melatih kemampuan bahasa Inggris saya. Jadi saya ya Meningkat ya. sedikit. meningkat improve. Iya. Jadi di sana juga kami belajar bertukar pikiran. Jadi kami semuanya saling bertukar pikir, saling belajar. Dari Bang Boy ini terakhir, gimana sih ekspektasi sesudah dan sebelum ketemu delegasi hebat dari Universitas lain? Oke, kalau aku sebenarnya jujur awalnya emang agak minder gitu ya, agak minder karena kayak, aduh bisa nggak ya nih ngimbangin mereka, karena kayak ada dari IPB guys, itu top kampus di Indonesia, Top IPB tiga ya, ya, Bang? IPB, Iya. dan kayak Unsri juga di Sumatera, jadi kayak Tetangga. aduh gimana nih gitu. Tapi setelah dapat pembekalan juga dari Bapak Warid 3, dari Bapak Kepala LPPM, dari DPL juga, kayak all out saja gitu, karena kalau kita sudah all out pasti akan membuahkan hasil gitu. Dan ternyata setelah kita coba all out dan kita juga udah meet secara virtual untuk pertama itu sama teman-teman kelompok, ternyata kayak ternyata mereka tidak semenyeramkan itu gitu ya. Mereka humble banget gitu ya. Aku dapat mindset baru, karena mindset baru kalau teman-teman dari kampus top tuh lebih humble ternyata gitu. Jadi kayak ini cocok nih timnya nih, gacor nih kalau diajarin kerja kelompok gitu ya, kerja sama gitu. Dan dari awal itu kita emang udah kayak klop banget, udah chemistry dapat, dan setelah KKN juga masih klop juga, sampai sekarang juga masih sering kalau di grup tuh sering kayak kabar-kabaran, live update mereka lagi ngapain gitu. Jadi kayak slogan kita kalau live update tuh di grup kayak halo lur. Nah itu halo lur itu menjadi slogan untuk live update di grup gitu. Dan sampai sekarang chemistry masih dapat banget sih. Oke, kita ngomongin soal penghargaan ya. Sebelumnya selamat ya untuk Bang Dimas, Bang Helmi, dan Bang Boy sudah dapat penghargaan. Tapi penasaran ya, gimana perasaan kalian pertama kali waktu tahu kalau kalian itu menang? Dari Bang Dimas? Sebelumnya saya kan dapat juara di Best Non-Food Product. Iya. Itu tuh dari produk yang bukan dari kategori makanan. Itu kayak buat video, bikin logo, terus ada juga briket dari Skampadi, terus ada pojok baca. Nah pertama kali dibacakan itu tuh juara 3 Best Non-Food Product Braja Kencana. Sudah senang nih kan? Juara Yes juara 3. Yang penting udahlah dapat juara sudah. Juara aja. Ya. Ternyata waktu ketuanya maju, terus waktu balik lagi ke kami, ternyata juara 2. Terus sempat ada perdebatan tuh sama desa yang juara 3. Ini sebenarnya siapa sih yang juara gitu? Iya, siapa juara 2 sama juara 3? Ternyata bapaknya bilang, ini ternyata juara 2. Berarti salah tulis. Alhamdulillah. Salah tulis atau salah baca? Yang baca nominasinya memang benar juara. Salah baca, Bang. Salah baca. Salah baca. Iya. Ternyata salah baca. Dan dari ekspektasi kami juara 3, ternyata juara 2. Iya. Ya, makin senang lah. Makin senang ya. Iya. Juara 3 aja pertama kali dengar udah luar biasa senang. Iya. Apalagi pas tahu ternyata juara 2. Oke, dari Bang Boy gimana perasaannya pas setelah menang? Oke. Apalagi juara pertama ya. Iya, kebetulan kita dapat juara 1 best favorite booth stand gitu. Jadi kenapa booth kita jadi best dan favorit itu mungkin karena dari program-program kerja yang kita tawarkan, kita paparkan waktu itu di booth kita. Jadi kita tuh ada banyak program kerja, mulai dari program kerja utama, tambahan, seperti yang udah aku singgung tadi, kita ada publish jurnal tentang mitigasi bencana konflik manusia dengan gajah. Terus kita juga ada program kerja rumah kompos zero waste. Jadi kita menggerakkan masyarakat untuk mengolah sampah organik dan diolah menjadi kompos. Kita ada program kerja juga mitigasi bencana dengan penanaman pohon bersama adik-adik di NTMP. Kita juga ada program kerja digitalisasi UMKM. Kita buatkan modul buat UMKM-nya. Jadi mereka sudah ada bukpan atau buku panduan atau modul. Jadi mereka bisa lihat modul itu di saat mereka ingin memasarkan produk mereka secara digital gitu. Terus kita juga ada program kerja
pembuatan wedang tape. Jadi ini kita usung gimana caranya Braja Yekti itu punya minuman ciri khas kalau tamu datang mereka tuh dapat wedang tape yang ini emang bener-bener dari Braja Yekti gitu. Jadi kita bikin wedang tape karena kebetulan juga di desa kita tuh banyak banget budidaya ubi, tapi mereka hanya memanfaatkan sebagai tape doang, nggak ada keberlanjutannya lagi. Itu kita juga ada sosialisasi anak berani. Di sini kita sosialisasi bareng anak-anak SD, TK. Jadi mereka itu dituntut harus berani bilang tidak, berani melaporkan. Terus juga mereka harus berani terhadap pelaporan kekerasan seksual dan juga bullying. Terus kita juga ada mitigasi bencana. Selain penanaman pohon, kita ada juga pembuatan eco brick. Jadi mereka membuat sampah, mengumpulkan sampah plastik, terus mereka kreasikan menjadi berbagai macam produk seperti rak buku dan lain sebagainya. Itu untuk mitigasi sampah plastik. Jadi dari berbagai macam proker-proker yang sudah kita susun sedemikian rupa tadi, itu yang kita paparkan di expo pas di hari hanya. Jadi kita desain secakap mungkin stand kita gitu ya, supaya jadi yang terbaik. Dan ternyata beneran kita dapat juara 1 best favorite booth stand. Jadi pasti rasanya sangat bangga banget, sangat rasanya kayak ternyata 30 hari mengabdi di desa terbayarkan karena dapat penghargaan itu tadi. Dan juga kita ketika kita dapat kategori juara 1, saking senengnya kita sampai laporan ke Pak Bayan Suyan, Pak Kadus tadi yang kita ceritain, kayak Pak kita dapat juara 1 nih gitu. Jadi kita sampai laporan ke bapaknya gitu, karena itu juga berkat dari masyarakat desa yang sangat support kita, kita sampai dapat juara 1 itu tadi di expo. Sebelum Bang Helmi ya, kami penasaran nih dengan produk yang dibilang tadi wedang jahe. Wedang tape. Wedang tape. Bener. Kalau teman-temannya, karena kita nggak familiar ya Bener. dengan wedang tape. Itu komposisi dan rasanya gimana nih Bang Boy? Mana tahu teman-teman nanti yang nonton mau nyoba. Oke. Jadi wedang tape ini salah satu minuman probiotik ya teman-teman yang kita buat. Dimana kalau teman-teman tahu wedang tuh kan ya gula merah, jahe, itu untuk tambahannya kan ya. Nah, emang sama aja komposisi wedangnya, tapi kita combine dengan tape. Jadi tape itu nanti kita combine ke minuman itu. Jadi nanti ketika teman-teman coba minumannya, pas after testnya itu kayak ada kayak sedikit masam. Karena ya kacut, karena emang tape itu kan dari hasil fermentasi dan mengandung gas. Nah, itu gas dari hasil fermentasi itu menjadi probiotik sebenarnya di minuman ini. Nah, untuk minuman ini sendiri tuh kalau di suhu ruang tuh kurang lebih tahan 3 hari. Tapi kalau pakai dimasukkan ke kulkas itu bisa sampai seminggu gitu. Nanti pas teman-teman udah fermentasi wedang tapenya dan juga ini didiemin 3 hari, nanti setelah dibuka bakal keluar gasnya gitu. Jadi kayak minum Sprite gitu. Makasih. Yang mana tuh teman-teman mau nyoba? Mau nyoba ya? Coba. Enak banget. Oke, terakhir dari Bang Helmi, gimana perasaannya pas tahu dapat penghargaan? Kalau perasaannya nih kan, kami ini sudah mempersiapkan nih sebelum acara expo itu. Proker kami sebutin dulu. Yaitu pertama ada pembuatan mall, ada pembuatan itu moisturizer dari extra alpukat, ada juga regulasi emosi, ada juga UU digitalisasi UMKM, pembuatan peta administrasi desa, pembuatan video dokumenter, dan juga mengajarkan kepada anak mitigasi bencana. Jadi itu pada saat sebelum expo kami sudah melakukan persiapan untuk persiapan di stand, di booth stand. Jadi kami persiapkan mendekorasi bagaimana sebaik mungkin, kami sudah totalitas. Dan saat kami datang ke Unila pertama masuk, itu sudah ada dari desa-desa lain sudah memaparkan booth stand-nya, dan kami merasa, aduh gimana kita nih, mereka sudah sangat totalitas tadi kayak, udahlah kita usaha tampilkan yang terbaik, kita presentasikan terbaik. Kalau dapat juara alhamdulillah, kalau enggak. Jadi pada saat pengumuman juara, kami juga penasaran, dan pada saat beberapa kategori kami sudah pesimis, nama desa Purwosari gak dipanggil. Dan pada saat kategori terakhir itu kami gak tahu itu apa kategorinya, cuma kami dengar in third place di desa Purwosari, dan kami langsung kaget, cewek-ceweknya pada teriak nih, nah kita menang apa. Nah, terus kupikirlah kita menang apa. Nah, jadi ketuanya maju, tentang dapat di sertifikat itu di juara 3 best innovation. Dan kami sekarang tuh pertanyaan, bisa ya dapat best innovation ya? Gak nyangka gitu aja. Ya. Oke. Selain gak nyangka, ternyata luar biasa teman-teman, perasaannya tuh bahagia, pasti senang ya. Seneng banget. Oke, kalau boleh tahu nih, setelah KKN internasional ini, apa harapan teman-teman baik untuk diri sendiri maupun peminatan Ilmu Tanah dan teman-teman yang mungkin nanti mau ikut KKN internasional ini juga? Mungkin dari Helmi. Oke, jadi harapan untuk diri sendiri itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah dan bisa berkolaborasi dengan masyarakat desa, itu bisa
dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari dan juga di kehidupan kampus, bahkan di dunia kerja nantinya. Dan juga untuk harapan kepada Soiler 23 ataupun mahasiswa Unja yang ingin mengikuti KKN nasional ke depan, yang kami spoiler nih di Universitas Siliwangi, Jawa Barat. Jawa Barat. Spoiler alert. Keluar Mas pulau spoiler. ya. Keluar Keluar pulau. pulau enak. Jadi itu jangan takut untuk mendaftar. Itu kata-kata internasional itu jangan takut, karena Ya, pasti betul. kalian pola pikir kalian pikir internasional ini harus bisa bahasa Inggris. Enggak juga. Kami juga bahasa Inggris kami masih belajar, dan kami insya Allah bisa beradaptasi dengan mereka yang juga sama-sama belajar untuk mengembangkan skill dalam bahasa Inggris. Jadi jangan takut, dan kalian harus coba karena banyak pengalaman yang luar biasa yang berharga yang akan kalian dapatkan sama mengikuti video. Oke, untuk Bang Boy. Oke, kalau buat aku harapannya ya tadi ya Bang ya, kayak buat diri sendiri dan juga buat mahasiswa-mahasiswa ilmu tanah lainnya. Jadi pertama untuk harapan untuk diri sendiri ya, kalau aku harapannya semoga apapun yang udah aku dan teman-teman aku berikan ke desa Berjekti, semoga itu sustainable dan berkelanjutan, dan masyarakat desa juga sangat suka dan menerima itu semua gitu. Terus harapan buat diri juga sendiri lagi, apapun itu yang sudah aku dapat di Berjekti, aku bisa implementasikan ke kehidupan aku, apapun nilai-nilai yang udah aku dapat tentang kekeluargaan, tentang rasa empati, dan juga tentang rasa solid sama teman-teman tim, itu semoga masih bisa aku implementasikan ke diri aku sendiri. Dan harapan terakhir buat diri sendiri sih, aku harus bisa reuni sih bareng teman-teman KKN aku gitu. Itu harapan terbesarnya sih, harus bisa reunian, karena nggak bisa nih kalau nggak reuni, nggak bisa, jadi harus reuni gitu. Terus kalau harapan untuk teman-teman Soiler 23, mungkin nggak cuma Soiler 23 aja ya, buat teman-teman mahasiswa Unja lainnya, siapapun yang tertarik ikut kegiatan ini, menurut aku ini kegiatan yang worth it banget, wajib teman-teman coba. Jangan ke distract dengan kata-kata KKN internasionalnya, karena kita bertiga juga itu bahasa Inggrisnya masih little banget, masih segini deh bahasa Inggrisnya. Nah di sana tuh tempat kita mengasah kemampuan kita berbahasa Inggris, karena kita bakal bertemu teman-teman internasional kayak Helmi tadi, dia ketemu teman-teman dari mana? Dari mana? Dari Zimbabwe. Dari Zimbabwe. Kalau Dimas dari Yaman. dari Yaman. Nah dari teman-teman internasional begitu yang kita harus yang bakal jadi pengasah skill berbahasa Inggris kita. Jadi jangan takut, jangan ke pressure duluan. Karena hal-hal yang kayak gini tuh nggak bakal datang ke semua orang, nggak semua orang bisa jadi delegasi Unja untuk ikut event sekeren ini. Jadi kalau ada kesempatan, menurut aku teman-teman coba dulu, play dulu, siapa tahu emang rezekinya, dan nanti di sana bakal banyak banget dapat insight baru, teman-teman baru dari lintas universitas, lintas negara bahkan, dan juga bakal dapat keluarga baru. Kalau ada rating sih menurut aku terkait kegiatan KKN Inter nih, aku bakal rating 1000/10 sih. 10/10 ya 1000/10. Saking worth it ya gitu. Jadi Mas, Kalau untuk saya sendiri, harapannya untuk saya sendiri tuh bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan di desa. Kalau untuk desanya sendiri, harap itu berharap supaya apa yang sudah kami berikan kepada masyarakat itu lebih bermanfaat lagi. Dan saran dan harapan untuk ilmu tanah itu tuh bisa dikenal orang lain. Betul. Karena waktu kami internasional KKN ini, itu tuh saya tuh meng-branding ilmu tanah. Bahkan kemarin tuh waktu di booth, waktu penutupan, itu tuh ketemu anak ilmu tanah dari univ lain, dari Aceh. Pas pertama kita mau langsung pipa solid gitu. Iya, benar sih. Yang ilmu tanah tuh bener yang kata Dimas, karena kebetulan 5 delegasi Unja, 3-nya Soiler semua, ilmu tanah. Jadi kalau bisa sih tahun depan 5 delegasi, 5-5-nya ilmu tanah kali ya. Jadi kali diseru tuh. yang nggak menutup kemungkinan Nggak menutup juga kemungkinan ya. juga kan ya. Apa kayak branding guys. Oke, itu tadi ya harapan dari teman-teman abang-abang kita. Karena sudah di spoiler ya teman-teman, walaupun mereka bilang jangan takut berbahasa Inggris, tapi nggak ada salahnya bahasa Inggrisnya dicoba dari sekarang. Jadi iya lebih baik. Jadi itu tadi jangan takut dengan embel-embel internasional, karena nggak ada salahnya mencoba hal baru ya. Apalagi dengan branding yang bisa kita sombongkan itu. Kami delegasi Unja nggak apa-apa sombong untuk prestasi itu nggak apa-apa kan. Oke. Jadi kayaknya sudah seru banget ya obrolan kita dari abang-abang kita siang hari ini. Kami mau ucapin makasih. Dari cerita mereka itu kita jadi tahu ya teman-teman, pengalaman KKN itu bukan cuma soal pengabdian,
tapi juga soal belajar, beradaptasi, bahkan bisa berprestasi di level internasional. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah men-sharingkan pengalamannya dan inspirasinya pada hari ini. Semoga cerita kalian bisa jadi motivasi buat teman-teman ilmu tanah lain yang lagi semangat cari pengalaman baru dan keren tentunya. Oke, makasih teman-teman, selamat siang. Yeay. Dadah. Jadi kalau di Lampung tuh ada salamnya guys. Kalau gitu tabi pun, ya pun. Nah, jadi coba kita tes nih ya salamnya. Pun. Nanti aku coba pandu ya. Nanti teman-teman jawabnya ya pun itu. Ya pun. Ya pun. Oke. Tabi pun, Ya ya pun.